الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan anugerah pada kesempatan malam ini. Setelah kita mengerjakan sholat isya berjamaah, kita duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat dan mau'izah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita berbicara sedikit tentang tauhid rububiyah, yaitu mengenali Allah melalui ciptaannya, dan ciptaannya itu adalah kita, ya. Karena salah satu di antara cara mengenal Allah adalah dengan mengenali apa-apa yang Allah ciptakan, dan Allah menyuruh itu di dalam kitabnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Malam ini kita mengangkat satu subjudul di sini di buku ayat-ayat Allah ini, yaitu manusia adalah air yang hidup. Manusia adalah air yang hidup. Di dalam Al-Quran banyak petunjuk yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kandungan air yang sangat banyak, mulai dari kepala sampai kaki. Otak ada 75% air, jantung 75%, paru-paru 86%, hati 83%, buah pinggang 83%, otot 75% air, darah 83% air. Jadi artinya dari atas sampai bawah manusia itu adalah air, susunan dari air-air itu. Allah mengatakan asal usul penciptaan manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan sungguh kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani. Air, ya, nutfah itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Demikian pula di dalam surat yang lainnya, Al-Mursalat 20-23, Allah mengatakan alam nakhluqkum min ma'in mahin. Jadi mani itu disebut air. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian
Kami letakkan air itu di dalam tempat yang kokoh, maksudnya adalah rahim. Ila qadarim maklum, sampai waktu yang telah ditentukan. Enggak selamanya kita dalam perut ibu ya. Dalam rahim itu kita akan keluar. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami yang menentukan bentuknya dan kamilah sebaik-baik yang menentukan. Bahkan semua makhluk hidup itu diciptakan dari air. Allah menciptakannya dari air. Allah mengatakan wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan itu dari air. Semua dabbah, makhluk yang melata di muka bumi itu adalah min ma', dari air. Dari apa? Dari air. Ini jauh sebelum para peneliti menyimpulkan hal yang sama. Ya. Contohnya Darwin yang terkenal dengan teorinya itu ya. Manusia berevolusi dari kera. Dia dalam buku yang sama itu menyebutkan juga bahwasanya makhluk itu semuanya dari air. Ya. Itu sisi benarnya si Darwin ini. Sisi ngawurnya itu. Manusia dari kera katanya, berevolusi dari kera. Ya. Tapi dia mengakui juga bahwasanya makhluk hidup ini berasal dari air. Dan Al-Quran sudah bicara itu jauh-jauh sebelumnya. Sebelum dia buat penelitian sampai botak kepalanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, Allah telah bercerita tentang itu di dalam kitabnya. Ya, bahwa makhluk hidup di muka bumi, kalau dia itu adalah makhluk di muka bumi, maka itu diciptakan dari air. Allah menciptakan semua jenis hewan melata, makhluk melata di muka bumi ini dari air. Wa minhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba'. Ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular. Ada yang berjalan dengan dua kakinya, itu manusia. Dan sebagian yang lain berjalan dengan empat kakinya, ya, kebanyakan hewan-hewan, ya, berjalan dengan empat kaki. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Demikianlah manusia diciptakan, yakni dari setetes air, dan selamanya hidup manusia itu tidak bisa lepas dari air. Kita enggak akan bisa hidup tanpa air, para jemaah yang dimuliakan, ya. Dan satu hal yang menakjubkan bahwa 70% dari berat sel ini adalah air. Sel-sel yang membangun tubuh kita. 70% dari berat sel itu adalah air. Sehingga seluruh kegiatan dalam sel-sel itu berlangsung dalam lingkungan cair. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka tentu saja sebagian besar tubuh manusia itu adalah air. 2/3 dari air tersebut berada dalam sel-sel tubuh. Dan 1/3 lainnya berada pada rongga yang membentuk jarak antara sel-sel tubuh. Maka sekitar 67% tubuh manusia dari atas sampai bawah itu adalah air. Maka bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah air yang hidup. Manusia perlu air untuk hidup. Tanpa air manusia enggak bisa hidup. Air yang kita maksud di sini bukan sembarang air. Ya. Air tawar. Apa? Air tawar, bukan air asin, air laut. Mau minum air laut? Kira-kira kenyang, mengenyangkan atau buat antum mati? Mati antum minum air laut itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sadarkah kita bahwa semua air yang ada di daratan, air tawar maksudnya, itu adalah air yang berasal dari hujan. Setuju? Semua air tawar yang ada di daratan itu berasal dari air hujan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Ada yang namanya hidup karena Allah menurunkan hujan. Tanpa hujan bumi akan mati.
Ya, bukan hanya buminya yang mati, penghuninya juga mati, semuanya mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka peneliti yang mencari kehidupan di Mars, mereka meneliti ada nggak sumber air yang bisa digunakan di sana. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam pandangan Islam, turunnya hujan itu bukan perkara kecil. Itu adalah peristiwa perkara yang sangat besar, agung. Karena agungnya hujan itu, Allah mewakilkan seorang malaikat atau malaikat untuk mengeksekusinya. Perintah Allah itu. Siapa dia? Siapa? Siapa nama malaikatnya? Mikail. Ragu-ragu kayaknya jawabnya. Iya, Mikail. Ya. Mikail ini melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia, malaikat Mikail ini nggak suka buat-buat bid'ah. Ya. Kalau disuruh menurunkan hujan deras yang diturunkan, nggak rintik-rintik. Kalau disuruh menurunkan hujan rintik-rintik, nggak akan turun hujan deras. Ini Mikail ini. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan, melakukan seperti yang diperintahkan. Ya. Nah, jadi untuk menurunkan hujan dan menghentikan hujan, itu malaikat Mikail bekerja menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan agungnya perkara turunnya hujan itu. Ya, dia adalah sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk, sampai tanam-tanaman juga. Maka salah satu bentuk azab terhadap manusia adalah Allah menahan turunnya hujan. Ya, dalam hadis disebutkan dosanya itu adalah menahan zakat mereka. Apabila satu penduduk negeri itu menahan zakat harta mereka, maka Allah akan tahan hujan itu dari langit. Kalau bukan karena hewan ternak dan tanam-tanaman, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Maka kita jangan kepedean, jangan-jangan hujan turun itu untuk hewan ternak dan tanam-tanaman. Coba periksa, sudah bayar zakat belum? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itulah dia hujan. Dalam Islam merupakan perkara yang sangat agung dan besar. Maka dari itu di dalam Islam ini ada sholat istisqa. Ada enggak? Ada. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Sudah pernah ikut sholat istisqa? Belum ya? Belum pernah kena paceklik mungkin. Ya. Itu sholat minta hujan di lapangan ya. Kaum muslimin keluar memohon kepada Allah, membalikkan tangan mereka, doa minta hujan begini itu. Bukan begini. Begini. Gimana? Begini. Udah pernah doa seperti itu? Belum ya? Tapi nggak usah digoyang-goyang gini. Nah, itu namanya doa mengangkat tangan ketika sholat istisqa. Terus membalik baju ataupun rida, selendang dan lain sebagainya. Ya. Ingin apa? Membalikkan, agar memohon kepada Allah agar membalikkan keadaan dari paceklik menjadi turunnya hujan. Nah, itu dalam Islam ada sholat istisqa, ada doa istisqa. Doa istisqa itu biasanya dilakukan di khutbah-khutbah Jumat. Apabila paceklik, maka imam atau khatib di atas mimbar membaca doa istisqa seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Itu kemarin di Saudi Arabia tanggal 1 Januari 2020 hari Rabu, betul ya? Itu Imam Masjidil Haram Syekh Sudais itu melaksanakan sholat istisqa. Ya, melaksanakan sholat istisqa. Artinya di sana sudah lama nggak turun hujan. Kita yang ikut sholat itu waktu itu gembira. Gembiranya gimana? Alhamdulillah di Indonesia nggak kurang-kurang hujan. Iya kan? Nggak kurang-kurang kan?
Alhamdulillah. Ya. Di sana sampai doa istisqa itu, apa salat istisqa. Itu enggak hujan dari Rabu itu ya. Sampai Jumat enggak turun hujan juga itu. Sampai-sampai di khutbah Jumat itu khatib Jumat itu doa istisqa lagi. Sampai kami keluar dari Mekah itu belum hujan juga. Bayangkan. Kita bersyukur nih di Indonesia cukup hujan. Cukup hujan ya. Lebih-lebih. Alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dari satu sisi kita bersyukur negeri kita ini hujan enggak kurang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi dalam Islam ada namanya sholat dan doa istisqa. Tapi enggak ada sholat untuk menghentikan hujan. Udah turun hujan deras enggak berhenti lalu kita mari kita sholat supaya hujan berhenti. Enggak ada. Doa minta hujan berhenti juga enggak ada. Dan enggak boleh juga. Antum berdoa, ya Allah hentikan hujan ini, enggak boleh. Itu enggak beradab sama Allah. Urusan hujan dan berhenti hujan itu bukan urusan manusia. Enggak usah ngatur-ngatur. Ya. Jadi enggak ada doa diajarkan Nabi untuk meminta kepada Allah, ya Allah hentikan hujan ini. Itu enggak beradab sama Allah. Ya. Yang ada doanya bukan minta dihentikan hujan, tapi minta supaya hujan dialihkan. Apa doanya kalau hujan turun tidak berhenti? Curah hujannya sangat tinggi, enggak putus-putus. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wal audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan atas kami. Ya Allah, turunkanlah di di dataran-dataran tinggi, puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung, di lembah-lembah dan di tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Itu doanya. Ya, jadi bukan minta ya Allah hentikan hujan ini. Itu enggak boleh. Ya, dan itu doa mudarat itu. Jangan terucap dari lisan kita doa seperti itu, bahaya. Karena kalau Allah betul-betul menghentikan hujan itu bahaya kita. Ya, gawat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya, betapa begitu berharganya hujan itu bagi kita. Maka di sini kita akan sedikit bicara tentang fikih hujan. Itu penting karena sekarang musim hujan. Masih hujan ya? Iya, masih. Allah mengatakan, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Ini air minum ya? Iya, boleh diminum. Minum dulu lah. Iya betul, air minum. Apakah kamu yang menurunkannya dari awan, dari langit, atau kami yang menurunkannya? Ini penjelasan sederhana dari dalam Al-Quran, tapi luar biasa ini maknanya. Kalau kami mau, kata Allah, kami jadikan air ini asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Ya, jadi Allah yang menurunkan air itu tawar dari langit. Asalnya asin, karena dia berasal dari air laut yang menguap ke angkasa, ke udara. Lalu turunkan dalam keadaan tawar, ditampung oleh daratan di bumi, kemudian disimpan sebagai cadangan air minum manusia, disimpan di sungai-sungai, danau-danau, sumur-sumur, mata air. Jadi air-air yang ada di sungai, danau, sumur, mata air itu semuanya dari langit. Kalau nggak ada hujan, kering itu semua. Kalau nggak percaya, saya bisa buktikan. Saya sudah membuktikan juga. Saya pernah jalan ke Jawa Timur, ya, ingin ke sebuah rumah begitu ya.
dari jalan raya itu harus naik ojek lagi. Saya berhenti, saya tawar tukang ojek, mau tahu nggak alamat ini? Oh tahu ini Ngetan Kali katanya. Ya, Ngetan Kali katanya, sebelah barat kali gitu ya. Ya. Timur ya, Ngetan itu timur ya. Oh, ya. Aduh, saya malumlah orang Medan. Salah-salah sedikit nggak apa-apa lah ya. Ya, timur kali katanya kan gitu ya. Ya oke lah, naik lah. Oh, tiba-tiba dia bilang, udah sampai ini di rumahnya. Ya, katanya seberang kali. Mana kalinya? Itu katanya. Kosong rupanya kalinya. Nggak ada air Pak. Tidak ada air kalinya itu. Sungai kan, kali kan di sini sungai ya. Kalau di Medan sei namanya. Ya, sungainya tuh nggak ada airnya. Saya tanya sama orang-orang di situ, waduh Pak, ini sudah beberapa bulan ini, 2-3 bulan ini nggak hujan. Itu baru 2-3 hujan sungai kering gitu, nggak ada airnya. Nah begitu musim hujan, wah rupanya airnya deras itu. Ya, semeter juga airnya, 2 meter airnya itu tinggi. Wah rupanya kalau musim hujan ada airnya rupanya. Ya. Nah, itu bukti. Yang kedua, saya tinggal di Jogja 4 tahun. Ada orang Jogja di sini? Tunjuk tangan. Takut. Saya di Jogja itu 4 tahun. Kalau musim kemarau, sumur-sumur itu, sumur rumah yang saya sewa itu, dan sana kontraktor. Itu kalau dijatuhkan timba bunyinya kelentang gitu. Sampai ke dasar Pak, nggak ada airnya. Musim kemarau, beberapa bulan lah nggak hujan. Kering itu. Sampai dasar itu nggak ada airnya. Kalau kita jatuhkan timba butuhnya kelenteng gitu ya, sampai ke dasar dia nggak ada airnya. Nah begitu tiba musim hujan itu bisa diciduk itu airnya. Ini bukan kadang-kadang ada pengalaman langsung ini. Ya seperti itu yang saya lihat. Ya, nah itu artinya apa? Air sumur itu, air sungai tadi berasal dari hujan. Itu bisa bayangkan nggak seandainya di Pulau Jawa ini 5 tahun nggak turun hujan, 5 tahun nggak ada setetes air pun yang turun dari langit, kira-kira gimana? 5 tahun berturut-turut. Ini Pulau Jawa jadi padang pasir, ya, jadi padang pasir. Antum mungkin hijrah ke Sumatera. Kenapa nggak ada hujan turun di sini kan gitu ya? Nah begitulah dia Pak. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa ternyata air yang kita minum ini berasal dari langit, dari Allah, dari hujan. Ya, maka jangan celah hujan. Itu kita mencela rezeki kita sendiri. Dengan itu kita bisa minum. Air itu ditampung oleh bumi, maka memang sudah sunnatullahnya. Ini kan air ini dia berbuat sesuai dengan kadrat yang telah Allah takdirkan atasnya. Para jemaah yang dimuliakan, Allah turunkan itu biqadar, dengan kadarnya. Ya, ada kadarnya. Allah turunkan air dari langit biqadarin, dengan kadarnya. Allah Maha tahu seberapa kebutuhan manusia terhadap air hujan ini. Maka Allah turunkan hujan menurut kadarnya yang diperlukan oleh manusia. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Maka kalau hujan lebat turun sampai banjir-banjir, jangan mengkambing hitamkan hujan. Wah ini gara-gara hujan ya. Sekarang manusia itu zalim sama hujan. Kenapa saya katakan seperti itu? Hujan itu disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Ini hujan ekstrim, hujan radikal. Sebentar lagi ada hujan teroris. Karena meneror kehidupan manusia. Ya. Para jemaah yang muliakan, itu kan sebutan-sebutan yang buruk untuk hujan itu. Padahal itu kan rezeki kita. Ya, tapi kita zolimi itu rezeki itu, kita kufuri rezeki itu. Ada yang kemarin waktu banjir-banjir di sini, ada yang mencak-mencak itu di YouTube kan itu sambil nunjuk-nunjuk ke bawah, mengejek lah maksudnya ya. Itu di apa namanya katanya dialirkan ke sini katanya, ke bawah gitu maksudnya. Itu orang semoga itu jahil betul tuh orang. Semoga Allah memaafkan dia lah. Ya. Tapi itu bentuk kurang ajar, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sudah takdir kodratnya
Air hujan itu memang harus diresapkan ke bumi. Mana ada ceritanya air hujan dibuang ke laut, lari ke laut, menyatu dengan air laut, enggak nyatu dia. Kalau air hujan semua ini tumpahnya ke laut, penuh itu laut. Kalau pasang, bagaimana? Apakah air itu meresap ke dalam lautan sana? Enggak, dia kembali ke daratan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, memang itu untuk air minum manusia. Kalau semuanya lari ke laut jadi asin lagi, antum enggak bisa minum nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu untuk air minum manusia sehingga kita bisa minum. Tubuh kita yang 67% air tadi tercukupi kebutuhannya. Kalau enggak kan dehidrasi semua manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Tapi begitulah manusia itu suka mengkufuri nikmat Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat kufur, durhaka, engkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, seorang muslim itu harus menjaga adabnya kepada Allah, terutama yang berkaitan dengan hujan. Kadang-kadang kita kurang beradab, ya. Di sana ada kadar yang bisa membuat kita kufur. Kufur dalam arti kata keluar dari Islam gara-gara hujan. Ada kadarnya sekedar itu kufur nikmat, ya, makruh. Ibnu Utsaimin mengatakan kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa dia dapat hujan karena bintang ini di bintang itu, karena ini dan itu selain Allah, maka itu bisa membuat dia kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau dia cuma berkeyakinan, itu cuma tanda-tanda aja, bukan itu sebenarnya, tapi itu tanda. Ini kufur nikmat karena dia menisbatkan rezeki bukan kepada Allah. Fama minkum min rizqin faminallah. Apapun rezeki yang kamu terima datangnya dari Allah. Khususnya hujan. Kenapa? Karena ini adalah air yang berkah. Ini adalah karunia dan rahmah, ya. Maka adab muslim kepada Rabb pencipta hujannya dalam menisbatkannya kepada penciptanya. Maka seorang muslim kalau dapat hujan, ini bukan doa hujan, ya, tapi adab berbicara, adab lisan ketika hujan, yaitu kita mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Itu adabnya. Ustadz, kalau saya katakan misalnya kita ini dapat hujan karena sudah bulannya ini, bulannya ber September, Oktober, Desember, sedia ember gitu ya. Mungkin sepintas selalu, ya, apa ada yang salah dari kata-kata itu? Mungkin dari sisi ilmu pengetahuan biasa, ya. Tapi adab dalam Islam itu kurang ajar terhadap Allah. Kurang adab, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mukmin mengatakan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kalau antum mengatakan, ini hujan karena bulannya Januari, hari-hari hujan, gitu ya. Ya, mungkin sepintas selalu kata-kata itu apa salahnya, kan begitu, ya. Tapi itu kurang adab kepada Allah. Mungkin kalau antum katakan, ini memang sudah musim hujan ini, kan gitu, ya. Ya, mungkin kita selalu nggak ada yang salah dari kata-kata itu, tapi itu menunjukkan kekurang adaban seorang hamba kepada Allah, khususnya bagi seorang muslim. Maka dalam satu riwayat, ya, satu ketika pada malam hari turun hujan lebat. Pagi harinya Nabi sholat subuh bersama sahabat di Hudaybiyah. Habis sholat Nabi berkata kepada sahabat, Allah mengatakan bahwa pagi ini asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur. Kemudian Nabi menjelaskan, wa man qala, barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Barang siapa yang mengatakan kami dapat hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang itu.
Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan kami dapat hujan karena bintang ini dan itu, karena ada muncul bintang ini dan itu, karena bulan ini dan itu, karena musim ini dan itu, maka dialah orang yang fadzalika mu'minun bil kaukab wa kafirun bi. Itulah orang yang beriman kepada bintang-bintang dan kufur kepadaku. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka biasakan ya hujan turun ya mutir nabi fadlillah wa rahmati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Jadi itu adab lisan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan arbaun minal jahiliyati fi ummati minal jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara dari perkara jahiliyah di tengah-tengah umatku yang belum mereka tinggalkan. 4. Apa aja itu? Yang pertama apa? Al-fakhru bil ahsab, membanggakan leluhur. Ini penyakit manusia, membanggakan leluhur ini. Ya, dan itu termasuk perkara jahiliyah. Kalau kita lihat agama-agama yang ada ya, di luar Islam, ya, seperti Sintu misalnya, itu agama pengagungan leluhur yang berujung kepada penyembahan leluhur. Ya, agama-agama ya kita katakan paganisme kebanyakannya itu adalah pengagungan leluhur. Itu perkara jahiliyah yang menyeret manusia kepada syirik. Itu yang pertama, itu perkara jahiliyah. Nah di tengah-tengah umat ini masih ada juga yang membanggakan leluhur. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan, mencela nasab. Mencela nasab ini banyak bentuknya ya. Termasuk di dalamnya adalah menisbatkan diri kita kepada selain bapak kita. Itu termasuk at-ta'nu fil ansab. Ya. Menisbatkan diri kepada selain bapak. Bin itu tetap bin orang tua kita. Jangan bin-bin yang lain. Ya. Misalnya ada anak angkat misalnya. Ini binnya kemana ini? Ke bapak kandungnya, bukan bapak angkatnya. Bagaimanapun besar jasa bapak angkat ini terhadap anak tersebut, tetap binnya itu adalah bin si empunya benih, yaitu bapak kandungnya. Nah itu satu. Dan termasuk at-ta'nu fil ansab adalah mencela orang lain karena nasabnya. Bisa jadi karena asal usul keturunannya. Misalnya apa? Ya dia seorang budak, anak budak, kemudian kita ejek dia karena bapaknya budak. Nah ini termasuk at-ta'nu fil ansab. Atau mengejek manusia karena warna kulitnya. Nah termasuk tanda-tanda kuasa Allah adalah apa? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengejek seseorang karena ibunya yang hitam. Maka Nabi berkata kepadanya, inna kamru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih menyimpan perangai-perangai jahiliyah. Ini Nabi menegurnya. Itu perangai jahiliyah. Maka jangan ejek orang karena warna kulitnya. Allah yang menciptakan beragam warna kulit. Ya. Untuk menunjukkan kuasa Allah. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang merah, macam-macam, ada yang pink juga. Ya. Para jemaah, itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu. Jangan dicela orang karena warna kulitnya. Itu coba lihat di Eropa kan krisis rasisme ya. Lucunya orang-orang yang mengejek orang yang berkulit hitam itu mengejeknya dengan suara mobil, bukan monyet. Ya kan diejek itu dengan apa? Misalnya ada orang hitam gitu, mau diejek ini karena warna kulit itu diejek dengan suara monyet gitu ya. Saya juga nggak ngerti itu. Kenapa orang itu mengejeknya dengan suara monyet? Karena banyak juga monyet di dunia ini yang warnanya putih. Seperti orang yang mengejek orang hitam karena warna kulitnya hitam, lalu menyuarakan suara monyet untuk mengejeknya. Ini sebenarnya dia mengejek dirinya sendiri. Kenapa? Karena monyet ada juga yang kulitnya putih, bulunya juga putih.
Ada yang kulitnya putih, bulunya hitam, seperti mereka juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ya apapun warna kulit manusia nggak boleh kita ejek. Ya itu termasuk at-ta'nu fil ansab. Kemudian juga mengejek bahasa manusia. Bagaimanapun aneh terdengar di telinga kita bahasa orang lain, jangan diejek. Ya, itu ciptaan Allah yang menciptakan beragam jenis lisan manusia. Ya, dengan makhraj yang berbeda-beda. Antum orang Indonesia nggak akan bisa sama seperti orang Arab di dalam pengucapan bahasa mereka. Mau latihan gimana pun dotnya tetap kalah sama orang Arab, kan begitu ya. Ya demikian, Allah ciptakan beragam bahasa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah juga kalau antum menyebut ini bahasa kafir. Bahasanya enggak kafir, gimana bahasa kafir gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Bahasa orang kafir ya, tapi bahasanya kafir enggak. Salah itu. Ya, itu bahasa yang dipakai orang kafir, iya bahasa orang Yahudi kan begitu ya, Ibrani ataupun Syriani. Tapi bukan bahasa itu yang kafir begitu. Paham itu ya? Karena itu ciptaan Allah. Enggak boleh kita ejek bahasa orang lain, walaupun terdengar aneh. Sama aja sebenarnya, orang lain dengar kita ngomong pun aneh. Kalau itu jadikan bahan ejekan, maka manusia akan saling ejek mengejek satu sama lainnya. Betul ya? Aneh itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah maka macam-macam. Ya bisa misalnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan diejek kalau orang itu memang nggak bisa membaca ain dengan tepat. Keluarnya selalu apa? Ngain. Ain, ngain. Ya memang seperti itu lisannya. Dan itu tidak termasuk lahan. Kalau dia sudah memang seperti itu. Ya. Orang Jepang nggak bisa bilang L, nggak bisa. Keluarnya tetap R. Kebanyakan ya. Orang Cina sebaliknya nggak bisa bilang R, keluarnya L. Terbalik juga, padahal sama-sama sipit matanya. Kalau kita jumpa ini Jepang atau Cina, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Tapi yang satu nggak bisa bilang R, satu nggak bisa bilang L. Perbedaan lisan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Turki nggak bisa bilang kaf, keluarnya caf. Orang Pakistan disuruh bilang dot, nggak keluar dot, yang keluar zot. Walad zolin itu. Saya waktu pertama kali di sana itu dengar imamnya itu bingung saya, ini salah baca atau gimana itu. Katanya pindah masjid kayak gitu juga begitu ya. Ternyata memang mereka susah menyebutkan dot, keluarnya apa? Zot, walad zolin gitu. Nah begitulah, ya harus kita maklumi. Kalau di Sunda bilang fa jadi pa gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun gitu ya. Kalau di Medan lain lagi, semuanya dal zai itu jadi jal semua. Ajan gitu ya. Ijajul jilatil ardu jiljalaha gitu ya. Itu di Medan itu. Susah, ya memang begitu, ikhtilaf lughah manusia. Ya, kadang-kadang ada yang nggak bisa dirubah, maka jangan mengejek manusia karena bahasanya. Itu memang ciptaan Allah. Dan termasuk juga at-ta'nu fil ansab adalah mencela orang cacat. Jangan cela manusia yang lahir cacat. Ya, ada orang yang lahir tanpa penglihatan. Ada orang lahir tanpa pendengaran, ada orang lahir tanpa lengan, ada orang lahir tanpa kaki, ada yang tanpa lengan, tanpa kaki. Ini jelas bukan produk gagal. Allah sengaja menciptakan seperti itu untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Ciptaan Allah ada dua macam, mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Seperti itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mukhallaqah artinya sempurna, ghairi mukhallaqah tidak sempurna. Itu dijelaskan dalam Quran. Maka jangan cela orang cacat. Misalnya dengan menirukan cacatnya ya, dengan tujuan untuk mengejeknya, nggak boleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ya walaupun bagaimanapun dia adalah ciptaan Allah.
Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang cacat ini yang tidak dimiliki oleh orang yang normal. Salah satu hikmahnya adalah agar orang yang normal ini bersyukur kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin cacat seperti itu. Tapi kenyataannya kan mayoritas manusia itu kan lahirnya normal. Seperti kita yang ada di sini. Ya, kan semuanya normal ya. Alhamdulillah. Maka jangan celah orang cacat. Ya, bahkan kadang-kadang Allah beri kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang normal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu termasuk at-ta'nu fil ansab, mencela orang karena nasab, asal usul keturunannya. Ya, taib. Berikutnya, termasuk perkara jahiliyah adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayit. Dulu di zaman jahiliyah ada wanita-wanita yang memang dibayar untuk meratap. Apa? Dibayar mereka untuk meratap supaya menghadirkan suasana sedih. Ya, agar orang-orang turut larut dalam kesedihan dan ikut meratap. Ya, nah itu termasuk perkara jahiliyah. Dulu ada seperti itu, wanita-wanita yang dibayar untuk itu. Maka dalam Islam, ketika datangnya Islam itu dilarang. Ya, termasuk perkara yang dilarang adalah meratapi mayit. Termasuk mengumumkan pengumuman kematian itu termasuk niyahah. An-na'yu itu ya, minan niyahah juga. Kemudian juga apa? Seperti yang dilakukan oleh manusia hari ini, yaitu berkumpul di tempat kematian. Apalagi disertai dengan acara-acara. Ini termasuk niyahah. Ya. Dan makanya dalam Islam itu nggak boleh kita memperbaharui kesedihan karena si mayit ini. Maka dilarang menyimpan foto orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati sudah hapus jejaknya. Ya. Masih menyimpan foto orang yang sudah mati. Baik itu orang tua apalagi orang lain. Hapus. Ya, jangankan kita simpan, jangankan digantung, disimpan aja nggak boleh. Ya, apalagi digantung. Nah, ini termasuk perkara yang bisa menyeret kepada keburukan, syirik. Iya. Saya pernah masuk rumah makan, di dindingnya itu terpajang foto kakek-kakek begitu ya. Foto apa? Kakek-kakek. Saya tanya, ini siapa ini? Oh ini leluhur kami ini. Ya, asli kakek buyut kami. Ini leluhur. Foto sudah kusam begitu ya. Foto lama, foto jadul lah, tempo dulu kan gitu ya. Tempo doeloi gitu ya. Gitu. Oh iya. Oh rupanya apa? Oh ini penglaris juga nih Bang katanya. Asli untuk datangkan keuntungan, laba, laris, supaya laris ya, rumah makannya itu dia pajang foto itu. Jadi fitnah. Itu orang sudah mati. Maka ya mau yang mati yang hidup, kalau foto dipajang nggak boleh ya, foto makhluk hidup. Maka hapus jejaknya. Kalau antum masih menyimpan foto orang yang sudah mati, hapus saja. Kita nggak tahu Pak ya. Mungkin foto itu bisa jadi fitnah. Pertama, kalau kita lihat foto itu bisa menimbulkan kesedihan, memperbaharui kesedihan. Setan bisa masuk ke dalam hati kita, macam-macam nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita nggak tahu anak cucu kita mungkin gara-gara foto itu mereka akan menyimpannya jadi jimat. Oh, Ustaz, udah zaman modern gini apa masih ada orang seperti itu? Banyak. Kemarin aja yang ujian CPNS berapa orang yang bawa jimat? Betul nggak? Iya. Udah zaman modern seperti ini apa sih percaya juga seperti itu? Memangnya syirik mau bisa berhenti? Enggak, itu kan urusan hati. Enggak ada kaitannya dengan ini zaman sudah modern atau tidak. Ya. Nah, kemarin ya, itu yang ikut-ikut kerajaan itu kan orang-orang yang
Kadang orang punya jabatan juga, kadesnya ikut juga kan begitu ya. Itu balik bukan orang bodoh. Yang ikut-ikutan ponari suite juga itu kan dokter juga bawa anaknya ke situ. Yang ganda-gandakan uang siapa itu? Itu yang kena juga Pak, S1, S2, S3 begitu. Jadi masalahnya bukan kaitannya dengan ini zaman modern atau tidak sehingga syirik itu sudah hapus dari muka bumi, enggak. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang punya rumah makan itu juga bukan orang bodoh. Dia bisa manage rumah makan segede gitu dan sebagus gitu ya nggak mungkin dia orang bodoh kan begitu ya. Tapi masih percaya juga dengan gantung foto orang mati seperti itu. Dan berkeyakinan ini adalah penglaris. Ya itu termasuk perkara yang dilarang karena ada satu keyakinan yang masih tersisa di tengah-tengah kaum muslimin hari ini sampai hari ini, yaitu apa? Keyakinan bahwa orang yang mati tahu apa yang terjadi di bumi atau di dunia. Siapa yang masih punya keyakinan seperti itu? Kalau saya tanya, orang yang mati tahu nggak apa yang antum lakukan di dunia? Ayah antum misalnya mati dia. Wah, ayahku melihat aku beramal. Kadang-kadang ada juga ucapan-ucapan seperti itu. Wah, supaya ayahku melihat, bangga dia. Gitu. Dia nggak tahu. Itu keyakinan orang kafir mungkin. Dalam Islam nggak ada itu. Orang Nabi aja nggak tahu apa yang dilakukan oleh umat beliau. Nggak tahu Nabi. Ada hadis menyebutkan ada orang yang dinaikkan derajatnya di surga. Dia tanya kepada Allah, ya Allah dari mana ini naik derajatku? Oh dari istighfar anakmu untuk dirimu. Dia baru tahu itu setelah Allah mengabarkannya. Dia nggak tahu anaknya minta ampunan untuk orang tuanya. Ya itu bahaya juga kalau orang yang udah mati tahu melihat kondisi orang-orang yang ada di dunia. Antum nggak berani masuk kamar mandi nanti. Diintip sama orang yang sudah mati, susah itu. Nggak tahu Pak, dia nggak tahu apa yang terjadi di bumi. Karena dia sudah pindah alam. Bukan di alam dunia lagi, tapi di alam barzakh. Yang dia lihat adalah malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Yang dia lihat malaikat pembawa ruh. Yang dia lihat malaikat mungkar dan nakir. Yang dia lihat kalau dia ahli sorga, tempatnya di sorga. Yang dia lihat kalau ahli neraka, tempatnya di neraka. Kalau antum ahli sorga, insya Allah, amin. Di alam barzah antum melihat sorga, tempat antum. Masih kepingin lihat dunia? Pak, antum dalam alam barzah nanti ngelihat tempat di surga, lihat bidadari-bidadarinya. Walaupun belum masuk ya, tapi udah lihat. Kan begitu dalam hadis itu ya. Apa masih selera lihat dunia? Dijamin nggak selera Pak. Atau tingkatan ilmu antum tentang sorga di alam barzah sudah naik jadi ainul yakin. Rugilah. Masih lihat-lihat dunia juga kan gitu ya. Untuk apa kepentingannya? Suntuk lihat dunia kan gitu ya. Banyak masalah ya udahlah lihat surga aja itu. Jadi nggak tahu dia. Yang dia lihat apa? Surga. Kalau tempatnya adalah surga. Itu nikmat kubur itu di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini satu keyakinan yang kadang-kadang masih ada. Karena terucap juga di sebagian mulut orang-orang yang muslim. Wah, saya lakukan ini supaya bapak saya yang lihat saya berprestasi gitu. Wah, ya saya yang lihat. Gimana ngelihat? Itu dari mana keyakinan seperti itu? Kadang-kadang itu kata-kata yang terlontar. Wah, mungkin cuma kata-kata yang terlontar begitu saja. Tapi kadang-kadang juga masuk ke dalam hati. Wah, betul-betul lihat enggak? Atau cuma sekedar di lisan saja, sebenarnya nggak ngelihat, apa gitu? Atau yakin bahwasanya ayah antum yang sudah mati melihat antum melakukan satu yang baik misalnya, masih ada nggak seperti itu? Kalau di antara para hadirin di sini masih ada yang punya keyakinan seperti itu, maka hapuslah keyakinan itu. Itu salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana antum nggak akan bisa lihat
Alam barzah, bisa nggak lihat alam barzah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Demikian juga di alam barzah nggak bisa lihat di alam dunia. Kedua alam ini berakhir dengan datangnya kiamat. Ditiup itu sangkakala oleh malaikat Israfil, selesai alam barzah, alam dunia sekaligus. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kedua alam ini nggak akan bisa saling lihat melihat. Dia beda alam, Pak. Namanya beda alam itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini keyakinan kayak masih tersisa di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jangan simpan foto orang yang mati. Itu bisa memperbaharui kesedihan antum. Orang tua saya sayang kali sama orang tua saya, Ustaz, saya simpan fotonya. Iya, kadang-kadang kan setan bisiki, wah rindu sama orang tua. Yang dilakukan apa? Bukan doa, buka album orang tua, sedih, nangis lagi, ya itu. Dan itu dilarang sebenarnya. Iya kan? Kalau antum betul-betul sayang sama orang tua, bukan seperti itu caranya. Gimana? Bangun malam doa. Bukan baru bangun malam buka albumnya gitu, atau di handphone buka fotonya. Aduh, orang tua saya gitu. Enggak, salah itu. Tapi antum bangun malam doa, sepertiga akhir malam doa. Yang dia perlukan bukan antum menangis di hadapan fotonya, bukan. Tapi apa? Doa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Itu yang ketiga, perkara jahiliyah. Yang keempat, termasuk perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan umat ini adalah al-istisqa bin nujum. Ada dua makna di situ. Yang pertama, minta hujan kepada selain Allah, kepada bintang-bintang. Ya, seperti umat-umat di luar Islam, ya, paganisme, animisme, dinamisme yang minta hujan mungkin kepada apa? Bintang-bintang. Mereka nggak kenal Tuhan. Ya. Zaman dulu ada orang yang nggak percaya Tuhan, ada. Zaman sekarang juga ada orang yang nggak percaya Tuhan, ada. Banyak ya. Bukan orang jahil aja yang nggak percaya Tuhan. Orang yang katanya IQ-nya tembus 200 juga banyak yang nggak percaya Tuhan. Kadang-kadang kepintaran itu jadi musibah. Ya. Apabila tidak dibungkus dengan iman. Antum tahu yang namanya Stephen Hawking yang baru mati kemarin. Itu kan orang ateis. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ateis. Sampai mati itu. Ya. Ini orang nggak percaya Tuhan. Nggak percaya adanya pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mematikannya. Oh, ini nggak percaya sama aku matikan aja. Tidak. Allah tidak matikan itu orang. Tapi Allah apakan dia? Allah biarkan hidup. Allah biarkan hidup itu orang. Supaya melihat nikmat Allah. Supaya melihat kelezatan-kelezatan yang Allah ciptakan, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Terkulai di kursi rodanya itu, ngomong pun nggak bisa. Apalagi teriak-teriak. Antum kan, wah, walaupun IQ-nya tidak setinggi dia, tapi antum bisa lompat-lompat, lari sana lari sini kan begitu ya. Wah, ketawa ketiwi kan begitu ya. Wah, bisa ngobrol, bisa wah, nikmat nggak? Nikmat. Dia nggak bisa itu. Ya, tapi waktu itu orang nggak sadar juga itu dikasih hukuman seperti itu. Ya, kadang-kadang Allah kasih panjang umur itu bukan nikmat bagi dia, tapi azab. Contohnya iblis. Iblis itu, ya, iblis Allah biarkan. Ya, Allah bukan biarkan. Allah kabulkan permintaannya untuk apa? Hidup sampai hari berbangkit. Dihidupkan. Nggak mati, padahal jin juga mati. Tapi iblis ini yang mengeluarkan Adam, bapak kita dari sorga, itu hidup sampai hari kiamat. Wah, enak kali, enak itu. Bagus itu. Tidak, itu azab. Ya, karena panjangnya umur iblis ini justru menambah apa? Dosanya. Ya, kekufurannya, keingkarannya, kejahatannya. Bertambah banyak, bertambah apa?
dalam siksanya. Maka itu Sa'ad pernah mendoakan seseorang yang memfitnah dirinya dipanjangkan umurnya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas doa seperti itu. Itu azab itu. Betul-betul orang itu panjang umurnya sampai apa? Ya, sampai berjuntai itu alisnya. Ya, dimainkan sama kanak-kanak itu. Oh, itu hukuman itu, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Umur panjang tapi enggak berkah. Nah, demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran itu kepada orang-orang yang sampai hari ini enggak percaya sama Tuhan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, ya. Jadi itu yang pertama, menisbatkan meminta turun hujan kepada selain Allah. Yang kedua maknanya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la nau'a wala safar. Tidak ada keyakinan pada bintang nau, yaitu meyakini bahwa bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan, dan tidak ada keyakinan pada safar. Safar itu bulan Safar. Bulan Safar, bulan ke berapa itu? Kedua ya dalam Islam. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah punya keyakinan bersafar bulan Safar itu akan mendatangkan kesialan, musibah, celaka. Itu keyakinan jahiliyah. Ya, bertatayur ya kepada bulan tertentu, ada istilahnya hari baik, bulan baik, tanggal baik. Itu artinya apa? Selain itu kan tidak baik. Oh, nikah aja pakai hari baik, bulan baik, tanggal baik, ya. Walimanya pakai al baik. Itu enggak ada konotasinya, Pak, ya. Kalau kita katakan seperti itu, selain tanggal itu artinya tidak baik, kan begitu? Yang mau nikah nikah aja. Kapan bisanya nikah? Jangan tanya sama primbon itu ya. Wah, ini kapan ini? Ditanya dulu bulan apa lahirnya, kan begitu ya. Tanggal berapa lahirnya, kemudian baru apa? Dikalkulasi itu bulan baiknya kapan gitu. Ini tradisi jahiliyah juga. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Nabi menafikannya dengan mengatakan la safar, tidak ada safar. Keyakinan pada bulan Safar, pada jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Jadi Nabi mengatakan la nau'a, tidak ada keyakinan pada bintang nau. Itu hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah itu termasuk perkara jahiliyah. Maka ketika hujan turun, biasakan mengatakan, ajari anak-anak kita untuk mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kemudian hujan itu jangan dikambing hitamkan. Ya. Apapun ceritanya, dia adalah air yang berkah. Itu firman Allah di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Waqiah, surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, mubarakan. Air yang berkah. Maka jangan dicela, jangan dikambing hitamkan. Misalnya menyalahkan hujan, contohnya gara-gara hujan. Gara-gara hujan banjir. Itu kan konotasinya jelek itu. Gara-gara hujan banjir. Kenapa hujan digara-garai? Itu enggak fair. Kenapa manusia tidak menunjuk dirinya sendiri dan mengatakan ini banjir karena perbuatan kami, merusak alam, karena dosa kami. Terjadilah musibah dan bencana, karena musibah dan bencana karena dosa manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan itu adalah akibat perbuatan tangan manusia. Kalau kita kaji-kaji, sebenarnya enggak ada kaitannya antara hujan dan banjir. Ada kaitannya? Enggak ada, Pak. Karena kalau cerita hujan dari zaman biyen dulu, Jabodetabek ini sudah turun hujan. Kadang-kadang manusia berani siklus ini maton, kadang-kadang nggak ada siklus-siklusan ya banjir juga seperti kemarin. Manusia itu juga cari-cari alasan yang nggak masuk akal sebenarnya. Dan mereka nggak mau menyalahkan diri mereka sendiri. Kenapa kita tidak menyalahkan perbuatan kita yang merusak alam? Allah telah membuat keseimbangan di alam
di alam ini, di dunia ini, di alam dunia ini. Untuk kita yang tinggal di negeri tropis, itu Allah kasih hutan tropis. Apa karakter hutan tropis? Pohonnya gede-gede, ya, akarnya gede-gede ke tanah itu. Itu pohon di hutan itu seolah-olah dia payung yang memayungi apa? Tanah. Sehingga turunnya hujan, bagaimanapun lebatnya di gunung sana, itu tidak langsung, tapi ada delaynya ke puncak-puncak pohon itu, pucuk-pucuk pohon itu turun kemudian ke bumi, ke tanah, diserap oleh tanah, tersimpan di dalam bumi, sebagiannya mengalir ke bawah. Itu keseimbangan yang Allah ciptakan di negeri ini, negeri tropis ini. Maka apa yang terjadi jika kita merusak alam? Pohon-pohon ditebangi diganti dengan apa? Semen-semen. Itu kalau diganti semen, hujan turun, air turun, dan itu tidak ada delaynya lagi. Bablas sudah, dia akan langsung mencari tempat yang paling rendah. Itu udah kodrat air, nggak bisa lawan itu. Bahaya juga kalau air bisa milih tempat. Yaitu dia berjalan, air itu dia berbuat sesuai dengan kodrat yang Allah tetapkan, sunnatullah yang Allah tetapkan atasnya. Berabe Pak, kalau air itu bisa nyari tempat yang paling tinggi itu, maka setinggi apapun bangunan antum tetap banjir nanti. Itu nanti di padang mahsyar ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, sampingnya enggak. Ya, itu nanti di padang mahsyar, di sini enggak. Air dia berjalan menurut sunnatullah, dia akan cari tempat yang rendah. Nah, apa jadinya kalau tidak ada peresapan? Ya, manusia merusak alam. Siapa yang salah? Hujannya yang salah? Enggak, manusia yang salah. Jangan salahkan hujannya. Enggak beradab orang yang mengatakan gara-gara hujan banjir. Enggak beradab. Sekali lagi, kurang ajar. Supaya kapok gitu ya, mengucapkan itu. Kurang ajar terhadap Allah. Gara-gara hujan banjir, nah itu kan nggak etis. Kita dengar aja pun nggak enak gitu. Ya, sebagai orang yang beriman, gara-gara hujan banjir, orang ini gara-gara hujan dia bisa minum. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kadang-kadang itu kan kata-kata yang lepas segitu saja. Ya, kita pun mengeluh, hujan lagi, banjir lah ini. Selalu diidentikan hujan dengan banjir itu. Tapi kita nggak mikirkan perbuatan kita, manusia ini serakah. Coba lihat manusia sibuk buat jalan mereka sendiri. Jalan air nggak mereka pikirkan. Adil nggak itu? Adil nggak? Kita mikirkan jalan kita sendiri. Buat jalan di sana sini. Tol nggak cukup 1 tingkat, 2 tingkat. Coba lihat pembangunan jor-joran, namanya juga jor ya, jadi jor-joran jadi. Itu kan tanggul besar itu, ditanggul semua atas bawah. Bawah dikorek, diisi semen, memangnya semen bisa nyerap air? Jalan air cuma dikasih kecil, gorong-gorong kecil, ini sudah kami buat jalan air, ini ya, itu tidak adil. Kita telah menzolimi air itu dengan menutup jalannya. Ya, lalu kita salahkan dia, lebih kurang ajar lagi itu. Kenapa enggak kita salahkan perbuatan kita? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu keserakahan manusia. Benarlah firman Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hutan-hutan ditebangi. Kalau amdal itu tinggal cerita. Ya. Bagaimana enggak kebanjiran? Itu daerah aliran sungai dibuat rumah di situ, banjir, lalu dia salahkan hujan. Itu gimana? Di mana otaknya itu? Ya, tempat air dia tutup, dia bangun rumah, lalu air datang ke situ memang tempatnya, lalu dia salahkan hujan. Coba. Nah, itulah manusia itu. Innal insana li rabbih lakanud. Lalu buru-buru disalahkan, ini hujan ekstrim lah, ini hujan radikal lah.
Ini hujan teroris lah gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, luar biasa manusia ini. Kufurnya itu memang betul-betul nggak ketulungan lah. Coba lihat ini kalau nggak diatasi, ya tahun depan siap-siap aja yang banjir kebanjiran. Ya, itu dibeton semua soalnya. Saya udah mikir, nih jalan air kemana ini? Kita sibuk bangun jalan kita. Jalan air nggak kita pikir itu. Maka iya, antum nggak akan kebanjiran kalau rumah antum lebih tinggi dari jalan. Ya, mau nggak kebanjiran, bangunlah rumah lebih tinggi dari jalan. Kalau bisa dari jalan tol itu, insya Allah antum nggak banjir. Gitu. Ada jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu yang terjadi. Ini kalau nggak manusia itu nggak tahu sebabnya, terus menerus yang disalahkan hujan. Iya, siap-siap aja lah banjir tahun depan. Ini nggak nakut-nakuti, tapi itu akibat perbuatan manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Oh itu antum itu tol layang itu ya, tol elevated namanya. Itu kalau musim hujan lebat-lebat gitu, antum kesana coba lihat. Itu antum kalau junub bisa mandi junub itu di bawahnya, kayak air terjun, lebat gitu. Itu air turun ke aspal, ke semen. Bawah semen lagi. Itu nggak ada delay, Pak. Langsung bablas ke rumah antum. Makanya cerita-cerita banjir tiba-tiba air udah naik cepat gitu. Ya gimana? Ya nggak ada delay lagi, nggak ada peresapan. Lalu yang di YouTube tuh marah-marah, kesini katanya itu. Ya aduh, semoga Allah maafkan orang itulah. Mudah-mudahan kita nggak kena balaknya gara-gara orang itu. Allah murka, baru tahu rasa dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Greget saya ingat orang itu. Betul. Ya, betul enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini rahmat. Maka antum jangan buat konotasi-konotasi yang jelek tentang hujan. Misalnya, contoh ringan ini ya. Gara-gara main hujan sakit. Jangan main hujan sakit. Ini orang tua kadang-kadang suka ngada-ngada. Jangan makan ikan nanti cacingan. Orang tua kadang-kadang banyak khurafatnya juga nih Pak. Maka orang tua jangan suka buat khurafat ya. Ngada-ngada, jangan makan ikan nanti cacingan, jangan mandi hujan nanti sakit gitu. Itu kan konotasinya jelek jadinya, seolah-olah apa? Air hujan bikin sakit. Ada orang yang takut kena hujan nanti sakit. Ustadz betul-betul sakit. Salah sendiri. Kenapa? Karena dia berprasangka buruk terhadap Allah. Kalau sugesti antum kena hujan sakit, antum jadi sakit memang. Karena Allah mengatakan seperti itu dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku akan mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. In zanna khairan fa khairun. Jika dia berbaik sangka, maka Allah akan kasih kebaikan kepadanya. Kalau dia berburuk sangka, in zanna syarran fa syarrun. Jika dia berburuk sangka, maka Allah kasih keburukan kepadanya. Setimpal itu ya. Innamal jaza' min jinsil amal. Karena Allah katakan air hujan itu baik. Lalu kita berpersangka buruk, Allah kasih buruk lah. Ya. Maka jangan katakan seperti itu. Ya bukan artinya harus mandi hujan, enggak. Tapi jangan takut kehujanan dan jangan buat konotasi yang buruk tentang hujan. Kalau kena hujan nanti sakit. Harus bilas-bilas, kalau enggak nanti demam kan gitu ya. Itu kan enggak. Ada penelitian yang dibuat oleh manusia tentang hujan. Hasilnya mengejutkan bahwa hujan itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ya. Karena sifat hujan itu menyuburkan, karena fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha, maka air hujan itu khususnya yang langsung dari langit itu obat kesuburan. Bagi yang bermasalah dengan kesuburan, silakan kalau hujan pergi ke lapangan mangap gini, mana minum air hujan. Iya. Itu kata Nabi apa? Innahu hadisu ahdin bi rabbihi. Air hujan itu. Apa artinya? Innahu hadisu ahdin bi rabbihi. Air hujan adalah air yang baru Allah ciptakan. Maka Nabi kalau hujan mandi hujan. Ya. Iya. Itu sunnah. Ya, enggak wajib sih. Cuma
Dia sekali-kali antum menghidupkan sunnah itu juga nggak jadi masalah. Ya, bagus. Kenapa? Karena Nabi ingin dapat berkah itu. Bahkan para sahabat kalau hujan, mereka mengeluarkan barang-barang yang bisa dihujan-hujani. Maka kalau hujan keluarkan itu sepeda motor, mobil, ya sepeda. Ini hujan, mobil kehujanan takut itu. Nanti rusak mobilnya, enggak rusak. Kalau bercak-bercak ya cuci aja lagi kan gitu. Enggak rusak. Ya tergantung itu sugesti antum aja ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Ya mungkin berkah. Ya mobil antum kena hujan wah jadi bercak-bercak ini, mungkin ada berkahnya. Berkahnya di mana? Antum selamat dari tabrakan mobil ini, enggak tabrakan, enggak lecet, enggak ini gitu. Namanya dunia ini kan penuh bala. Mobil kinclong tiba-tiba seret, nah tergores kan gitu ya. Mungkin berkah hujan, wah dihujan-hujani berkah. Selamat dia mungkin ya, wah nggak lecet kan gitu ya. Itu berkah namanya mubarokan. Makanya para sahabat mengeluarkan benda-benda yang bisa dihujan-hujani. Yang bisa ya. Nah, jangan antum mobilnya punya sunroof, sunroofnya dibuka waktu hujan lebat. Padam mobilnya gitu. Yang bisa dihujan-hujani ya. Mandi hujan itu termasuk sunnah. Ya, mandi hujan itu termasuk sunnah. Antum suka mandi hujan? Sering. Saya cerita waktu kecil ya. Dulu waktu saya kecil, yang namanya mandi hujan itu adalah perkara terindah, kenangan terindah masa kecil. Kayaknya yang nggak pernah mandi hujan waktu kecil nggak bahagia waktu kecilnya dia. Iya, dulu di Medan, saya kan kecil-kecil di Medan. Kalau hujan itu sudah lepas baju lari ke lapangan, main bola di lapangan. Nggak ada hal yang lebih bahagia dari itu. Bagi anak kecil dulu lah ya, itu paling bahagia sudah. Walaupun dilarang orang tua. Orang tua nggak kuasa melarang lagi gitu. Kalau udah hujan wah berhamburan semua. Apalagi laki-laki, anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki hujan nggak keluar, itu dicurigai banci. Betul. Dibully, dibully ya. Iya. Anak sekarang saya coba, anak saya waktu di Medan, waktu dia masih SD, hujan nih kan di belakang rumah itu terbuka gitu ada lapangan. Saya suruh hujan lebat nih, wah ini anak mandi hujan. Saya suruh dia mandi hujan, sana mandi hujan. Gimana? Apa responnya? Apa reaksinya? Hah? Mandi hujan? Nggak ngerti dia mandi hujan. Ya sana mandi hujan, nggak ngeh juga. Ya udah kita contohkan mandi hujan itu gimana, baru dia ikut. Kalau nggak ngerti anak sekarang mandi hujan itu Pak. Ya, sekarang ini anak-anak disuruh mandi hujan, apa jawabannya? Malas lah. Mending dalam kamar, mager, mojok, main HP, main HP, dingin-dingin main HP. Kalau dulu kita kecil-kecil gak ada itu ceritanya kayak seperti itu ya. TV pun ditinggalkan itu, unyil pun yang muncul keluar kita nggak nonton itu kalau hujan, main di hujan, di lapangan main bola itu paling nikmat rasanya. Ya. Nah sekarang ini coba lihat, kalau saya kadang-kadang naik sepeda motoran juga, tapi bukan amot ya, anak motor. Ya, saya Asep anak sepeda. Jadi naik motor gitu kan, saya nggak menyediakan di motor itu jas hujan. Yang saya sediakan biasanya baju cadangan. Memang niatnya kalau hujan mandi hujan, ya. Tapi nggak ngebut-ngebut lah kan itu ya, mandi hujan. Jalan aja begitu. Enggak geleter, geleter yang dingin ya, enak dingin sedap lah ya. Mandi hujan itu, nggak ada sediakan mantel hujan nggak ada. Tapi sebagian orang yang naik motor tuh aneh, ya. Ada yang pakai jas hujan, masih berhenti di kolong jembatan. Ngelihatnya aneh itu, ini udah pakai jas hujan masih berhenti di kolong jembatan. Itu adalah budaya yang sangat jelek. Antum jangan-jangan suspeknya antum, tersangkanya antum. Itu coba lihat jembatan, kolong-kolong jembatan itu kalau sudah hujan lebat. Iya, pertama 1 soft, 2 soft, 3 soft, 4 soft, 5 soft, akhirnya semua tertutup itu.
Saya pernah naik mobil hujan lebat di kolong jembatan tuh udah rame itu pengendara sepeda motor itu. Ada yang pakai jas hujan gitu ya, itu yang aneh itu ya. Ada yang memang nggak pakai jas hujan, mungkin bisa dimaklumi. Ya, itu dikeleksoni orang, nggak jalan dia Pak, nggak peduli pun. Netot dia nongkrong di atas sepeda motornya gini, macam nggak ada kejadian. Padahal macet itu. Ya, ekornya sampai panjang berkilo-kilo mungkin ke belakang, nggak peduli mereka. Itu kalau hujannya seharian gimana itu? Ya, antum kayak gitu juga. Termasuk yang melakukan hal yang sama itu. Iya. Kalau hujan berteduh di bawah kolong jembatan, bikin macet, nggak boleh itu ya. Ya, karena itu termasuk membuat gangguan di tengah jalan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, oh hujan Ustaz, ya udah mandi hujan aja, kenapa rupanya? Basah ya basah lah. Masa mandi hujan nggak basah? Aneh juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah waktu saya sepeda motor itu kan ya, naik sepeda motor, lampu merah Pak, berhentilah ya. Hujan-hujan berhenti juga lampu merah, bukan bablas itu. Di samping saya berhenti mobil Pak, mobil berhenti. Dibuka aja jendela sedikit. Pak, hujan Pak. Iya tahu saya. Ini aneh juga ini pengendara mobil ini. Ya hujan memang hujan, dia buka jendela dia kasih tahu. Pak hujan Pak. Ya hujan memang hujan. Apa jadi aneh gitu, hujan nggak berteduh ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hujan-hujanan itu dianggap aneh. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Padahal ya itu air berkah. Ya mana tahu penyakit-penyakit hilang karena mandi hujan. Kalau flu-flu ringan mandi hujan insya Allah sembuh. Ya kalau yakin. Jadi termasuk sunnah juga adalah antum mungkin pernah melakukan sunnah ini. Kalau belum silakan coba. Yaitu berwudu dengan air hujan. Apa? Berwudu pakai air hujan. Maka kalau hujan nanti pagi atau besok siang, gak usah berwuduk di situ, berbaris semua di depan masjid itu berwuduk gitu, berwuduk dengan air hujan. Nabi pernah satu kali hujan turun, Nabi berkata kepada para sahabat, Nabi berkata, marilah kita keluar menuju hujan ini, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat bersuci bagi kamu, kemudian kita bersuci dengannya dan memuji Allah atas turunnya. Demikian. Nabi mengajak para sahabat untuk apa? Berwudu dengan air hujan tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Belum pernah berwudu pakai air hujan? Udah ya. Tapi nggak sering ya. Kalau musim hujan gini, antum bisa hemat air dengan mandi junub, berwuduk dengan air hujan. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi itulah hujan dalam pandangan Islam. Satu berkah yang luar biasa, dengan itu kita bisa hidup di dunia, di muka bumi Allah ini kita bisa minum ya, dan kita bisa hidup. 67% tubuh kita adalah air. Kita adalah air yang hidup. Dan air itu berasal dari mana? Dari langit. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah ya, mudah-mudahan ya kita tidak salah persepsi lagi tentang hujan dan bisa beradab dengan baik kepada Allah saat turun hujan. Jangan lupa doa hujan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau hujannya turun terus menerus, doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal jibali alal akami wal jibali wal zirabi wal audiyati wa manabitis syajari. Ya jangan-jangan kemarin antum salah doa ini. Hujan terus, doanya tetap Allahumma shayyiban nafi'an. Ya hujan terus lah. Maka jangan salahkan hujannya, salahkan doa, antum salah doa gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Baik, ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ngomong-ngomong, antum jadi korban banjir enggak? Ada yang jadi korban banjir di sini? Ada.
Jangan malu-malu, bilang aja iya. Kalau iya sabarlah, ya mudah-mudahan dapat ajar ya dari banjirmu, mungkin membersihkan harta kita. Itu di tempat teman-teman kita di Villa Nusa Indah, tahu teman-teman ya? Itu banjirnya sedada itu, sedada, tingkat 2. Sedada tingkat 2. Jadi mereka itu biasanya kalau hujan banjir gitu ya, kalau banjir itu mereka menyelamatkan barang-barang mereka di tingkat 2. Nah, kemarin sudah merasa selamat itu barang. Ternyata apa? Di tingkat 2 sedada begitu ya bablas semua, ya. Bablas semua. Ngampung semua. Itu mobil yang Anda melihat di YouTube yang bertumpuk-tumpuk itu itu tahu nggak ceritanya gimana? Anda sudah ke TKP belum ya? Itu mobil, kadang-kadang kita ngeliat videonya aneh, ini mobil tenggelam gitu, hanyut gitu, mana pemiliknya, kan gitu ya? Itu mobil sudah diungsikan di tempat yang biasanya nggak banjir. Maka dianggap secure, aman oleh pemiliknya. Lalu pemiliknya ngurus rumahnya yang banjir. Ternyata apa? Mobilnya dibawa banjir. Ya bayangkan Pak. Mobilnya dibawa banjir Pak. Makanya nggak ada yang bisa menyelamatkan itu, karena pemiliknya nggak di situ. Ya, begitu datang pemiliknya udah hanyut itu mobil. Ya nontonlah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya sabarlah ya, namanya musibah ya. Ya mudah-mudahan Allah mengganti harta kita dengan yang lebih baik. Hitung-hitung bersih-bersih harta lah ya. Mungkin dengan cara itu Allah membersihkan harta manusia ya. Nah, ada yang dibersihkan hartanya dengan cara yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gak usah menyalahkan hujan. Jangan benci hujan. Jangan nih sebabnya gara-gara hujan. Jangan katakan seperti itu. Karena kita hidup sebab hujan. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Satu pertanyaan saja. Ada yang mana? Ada. Ustadz, bila melarang anak kita untuk mandi hujan, khawatir flu dan lain-lain, apa hal ini terlarang? Gimana saya katakannya? Percaya nggak air hujan itu berkah? Sugesti antum apa? Ya, sebagian orang itu memang sudah ada sugesti negatif. Pikirannya buruk-buruk di sini tentang hujan. Dulu kita pernah kecil juga, ya. Itu kalau hujan, itu mandi hujan, hujan-hujanan. Sakit, pernah juga sakit, tapi nggak jerah. Nggak pernah nyalahkan hujan. Wah nanti saya tobat mandi hujan karena sakit. Enggak, begitu sembuh hujan mandi lagi. Gitu ya. Nggak tahu imun badan itu tercipta. Ya. Nah, ada penelitian mengatakan bahwa air hujan ini memperkuat imun antibodi manusia. Orang itu kalau memanjakan badannya jadi manja, mudah sakit. Ya. Iya. Kalau antum memanjakan diri dengan malas-malasan, penyakitan antum. Tapi kalau memaksakan itu untuk kerja, kadang-kadang capek, sakit kan begitu Pak ya, letih apa gitu. Tapi apa? Imun badan itu tercipta. Antum bangun malam, mandi malam dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya sakit-sakit kan begitu ya. Tapi imun badan itu terbentuk. Nah, ini maka saya katakan, percaya nggak ini air berkah? Sugesti Pak. Ya, kalau di sini gambarannya itu yang sudah buruk-buruk, buruk nanti terjadi.
Wallahu a'lam. Ya ada kadarnya lah. Kalau sudah cukup mandi hujannya sudah. Kan begitu Ustaz. Jangan sampai berkerut ini apa. Itu namanya udah ya sekedar kita dapatkan berkah kan begitu ya. Udah. Ya apa itu? Betul, ada dokter di sini itu bisa memperkuat imun badan manusia. Kalau kadarnya tepat ya. Maka biarkan anak itu mandi hujan, oh ada cukup. Nah, tarik dia. Wallahu alam bisawab. Kalau memang udah sakit ya udahlah istirahat lah, namanya udah sakit kan gitu ya. Tapi kalau antum yakin ya sakit ya flu-flu ringan mandi hujan bisa sehat itu. Saya pernah coba tapi ini pengalaman pribadi ya, nggak bisa dijadikan kaidah umum. Saya pernah flu-flu ringan itu ya, agak nggak enak badan hujan, wah kipas mandi hujan. Iya Pak, keluar pakai motor. Hujan-hujanan itu balik udah menggigil tapi ya alhamdulillah hilang flu-nya ya tapi masih bisa menaik motor lah bukan kalau flu berat ya itu ya udahlah istirahat aja tidur aja lah di rumah kan itu ya namanya udah flu berat kalau flu ringan saya katakan di sini itu pengalaman pribadi ya mana saya coba itu flu ringan wah udah hujan wah keluar naik sepeda motor hujan-hujanan. Sampai satpam rumah itu bingung dia, wah ngapain Pak main di hujan? Oh gitu ya, balik pulang ke rumah, wah ya segar. Wallahu alam bisawab. Saya mau bertanya, paman saya meninggal 1 tahun yang lalu, keluarganya mengadakan acara 1 tahunan. Ini acara seperti ini nggak ada ya. 1 tahunan, 1000 tahunan, 1000 hari, maaf, 1000 tahun. 1000 hari ya, 1000 hari, 100 hari itu nggak ada. Ya, nah, itu termasuk keyakinan bahwa apa? Arwahnya masih gentayangan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari balik arwahnya. Gitu ya. Nah ini nggak ada keyakinan seperti itu ya. Nah, dalam Islam orang yang sudah mati sudah hilang dia, hilang artinya ke alam yang lain. Ya. Nah, yang mereka perlukan dari kita adalah doa dan apa namanya ya hal-hal yang bisa bermanfaat baginya ya seperti ya kalau orang tua kita misalnya berbuat kebaikan atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua itu yang bermanfaat bagi mereka ya. Wallahu a'lam. Tahu mereka, nggak tahu mereka. Lihat mereka kita sedekah, nggak lihat mereka. Tapi sampai nggak pahalanya? Sampai. Acara 1 tahunan nggak ada ini. Untuk paman saya meninggal tersebut. Terus keluarganya membagikan sajadah buat yang hadir. Mengajikannya. Mengajikannya maksudnya apa? Tapi saya tak hadir Ustaz. Hanya diberi sajadahnya saja. Apa hukumnya saya? Oh rupanya yang ditanya sajadahnya. Ya, saya pikir apa pertanyaannya, rupanya sajadahnya. Sajadahnya dibagi-bagikan, itu mungkin sedekah atas nama mayit kan begitu ya. Itu nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu acaranya ini. Ya perayaan-perayaan ini nggak ada dalam Islam perayaan itu. Kalau mau bersedekah untuk si mayit lakukan saja, nggak perlu pakai hitungan hari, nggak perlu dihitung-hitung. Oh nunggu 1 tahun, enggak, jangan. Kapan ada rezeki lakukan. Jangan lihat kalender dulu, hitung meninggalnya hari apa ya? Jumat Legi, 1, 2, 3 nggak boleh, itu nggak ada itu. Antum mau buat baik, sedekah, nggak jadi masalah. Sampai pahalanya sampai. Boleh dipakai sajadahnya, boleh. Pakai aja lah, terima aja ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib sampai di sini dulu pertemuan kita sudah 9:30 ya. Mungkin antum mau istirahat, saya juga. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.